There are legends of people. Kisahnya dimulai dengan sebuah narasi yang menjelaskan tentang sebuah legenda yang menceritakan adanya sekelompok orang yang terlahir dengan kemampuan memainkan musik yang sangat luar biasa. Bahkan saking murninya alunan musik yang mereka buat itu sanggup membangkitkan roh dari masa lalu dan juga masa depan. Di beberapa tempat di seluruh dunia, orang-orang yang memiliki kemampuan tersebut mempunyai julukan yang berbeda-beda. Namun di balik kemampuan yang luar biasa itu, ternyata tersembunyi sesuatu yang jahat yang bisa mengubah semua kehidupan yang ada di bumi. Scene kemudian pindah ke tahun 1932, di mana hidup seorang pemuda yang bernama Sammy bersama dengan kedua orang tuanya dan beberapa saudari perempuannya di rumah yang sangat sederhana. Sammy dikenal sebagai sosok yang sangat baik, ramah, pekerja keras, dan hobi bermain gitar. Makanya nggak heran kalau para tetangganya juga sangat menyukai dirinya. Nah, berbeda dengan Sammy, dua orang sepupunya yang bernama Smoke dan Stuck memiliki sifat yang berbeda. Kedua sepupu kembar Sammy ini kebetulan baru aja kembali dari kota, setelah sebelumnya mereka tinggal di kota Chicago selama 7 tahun lamanya. Kedatangan mereka ke sini adalah ingin membeli sebuah pabrik kayu milik seorang juragan kaya yang bernama Hookwood. We'll take it. Setelah menyerahkan sekoper uang, Smoke menegaskan bahwa properti ini sekarang sudah menjadi milik mereka sepenuhnya. Yang itu artinya, mereka memiliki hak untuk mempertahankan tempat ini jika terjadi serangan dari sebuah klan yang bernama Ku Klux. Clan don't exist no more. Sementara itu, Sammy terlihat menemui ayahnya yang bernama Jack di sebuah gereja demi mengambil kembali gitar kesayangannya yang telah disita. Nah, Jack ini merupakan seorang pendeta yang sangat tegas. Salah satu kegiatan Sammy yang tidak disukai oleh Jack adalah kegemarannya bermain musik. Karena menurutnya dengan bermain musik, Sammy kemungkinan bisa terjerumus ke hal-hal yang buruk seperti mabok-mabokan dan juga mengundang kehadiran iblis. Namun meskipun begitu, Sammy tampaknya tidak mempedulikan perkataan sang ayah, di mana dia tetap pada pendiriannya untuk bermain musik. Sebelum pergi, Sammy sempat berjanji kalau dia bakal kembali beribadah di gereja esok pagi, di mana dia lalu melangkah keluar sambil membawa gitar dan pergi menuju ke kendaraan milik kedua sepupunya yang telah datang menjemputnya. Oh, don't you worry now, Uncle Jack. Di perjalanan, mereka tiba-tiba berhenti di suatu lokasi untuk mengambil sebuah truk yang disembunyikan di pinggir jalan. Jadi tujuan Smoke dan Stuck pulang ke kampung halaman, ternyata mereka ini berniat membangun sebuah bar khusus untuk orang-orang kulit hitam. Dari sana, Smoke berencana membawa truk milik mereka tersebut ke pusat kota. Sementara Sammy bakal pergi bersama dengan Stuck untuk menemui seseorang. Nah, begitu tiba di pusat kota, Smoke memanggil seorang gadis yang lagi gabut, di mana dia meminta kepada gadis itu untuk menjaga truk miliknya dengan imbalan sejumlah uang. Setelah setuju, Smoke kemudian pergi ke sebuah toko milik seorang temannya yang bernama Boko dengan tujuan membeli berbagai macam perlengkapan. Namun belum lama dia mengobrol, tiba-tiba suara klakson terdengar yang memperingatkan bahwa truk miliknya ternyata sedang dicuri. Smoke berhasil menangkap dan menembak dua pencuri yang rupanya mereka mengenali Smoke dan gak menyangka kalau mereka sudah melakukan pencurian terhadap sosok yang mereka kenal. Setelah mengusir kedua pencuri itu, Smoke kemudian meminta dan membayar Bo untuk memanggil seorang dokter demi mengobati kedua pencuri yang udah dia tembak tadi. Smoke sengaja melakukannya tanpa diketahui oleh orang lain karena dia ini tidak ingin menghilangkan reputasinya yang sudah terkenal di kota ini sebagai sosok yang kejam bersama dengan saudaranya. Sementara itu, Stuck yang masih dalam perjalanan meminta kepada Sammy untuk mau bermain gitar demi membuktikan apakah Sammy ini memang memiliki bakat. All right, come on. Watch this. Terkejut dengan kemampuan Sammy, Stuck lalu membawanya menemui seorang pemain harmonika yang bernama Delta Slim di sekitar stasiun kereta. Rupanya, Stuck berniat merekrut beberapa orang kenalannya yang jago bermain musik demi mengisi bar yang akan mereka bangun nanti. Awalnya, Slim sempat menolak dengan mengatakan kalau dia sudah bermain di sebuah bar selama 10 tahun, di mana itu merupakan satu-satunya pekerjaan yang bisa membuatnya memiliki penghasilan sampai sekarang. Namun, semuanya berubah pada saat Stuck menawarkannya sebuah bir yang tidak pernah dirasakan oleh Slim selama dia tinggal di kota ini. Stuck juga berjanji akan membayar $40 semalam dan juga bir yang bisa dinikmati oleh Slim jika dia mau menerima tawaran tersebut.
Setelah berhasil, Stark lalu mengumumkan sekaligus mengundang semua orang yang ada di stasiun untuk mau datang dan bergembira di bar yang akan mereka bangun. Di momen ini, Sammy sempat menggoda seorang wanita yang bernama Perlin. Namun sialnya, dia kemudian ditolak dengan alasan Perlin sudah mempunyai seorang suami. Begitupun dengan Stark yang menemukan dirinya sedang dalam masalah besar ketika mantan pacarnya yang bernama Mary datang menghampirinya. Mary terlihat kesal karena 7 tahun yang lalu Stark telah pergi meninggalkan kota tanpa memberitahukan dirinya. Nah, setelah terbebas dari masalah itu, Stark lalu membawa Sammy dan juga Slim menuju ke perkebunan untuk bertemu dengan seorang temannya yang bernama Cornbread, yang rencananya si Cornbread ini bakal dipekerjakan sebagai petugas keamanan. Sementara itu, Smoke yang sudah selesai berbelanja, sekarang terlihat mengunjungi mantan istrinya yang bernama Annie. Kaget dengan kehadirannya, Smoke lalu menjelaskan bahwa kedatangannya di kota ini adalah untuk membangun sebuah bisnis bersama dengan saudaranya. Mendengar hal itu, Amy merasa curiga dengan semua kemewahan yang didapatkan oleh Smoke, yang mana Annie menduga bahwa semuanya itu didapatkan dari hasil pencurian. Mereka berdua ini memiliki latar kepribadian yang sangat bertolak belakang. Annie merupakan sosok yang mempercayai berbagai macam hal-hal mistis, sedangkan Smoke lebih tergila-gila dengan yang namanya harta. Namun, terlepas dari perbedaan mereka, tujuan Smoke datang menemui Annie sebenarnya adalah ingin mempekerjakan mantan istrinya ini sebagai juru masak di bar miliknya. We want you to cook for us. Di lokasi lain, seorang pemuda yang bernama Remick terlihat mendatangi sebuah rumah milik pasangan yang bernama Bert dan juga Joan, yang mana keduanya merupakan bagian dari anggota klan Ku Klux. Dengan kulit yang terbakar, Remick memohon supaya dibiarkan masuk karena dia sedang diburu dan berusaha dirampok oleh sekelompok penduduk asli. Beberapa saat kemudian, sekelompok orang dari salah satu suku Indian muncul dan menggedor pintu rumah, di mana mereka ini memberitahukan perihal sesosok pria berbahaya yang sedang mereka buru. Nah, karena sebelumnya tidak ada masalah dengan pria yang dimaksud, Joan lalu memilih untuk tidak memberitahukan hal itu. Namun begitu para penduduk asli pergi, tiba-tiba Joan dikejutkan dengan keadaan suaminya yang sudah tidak bernyawa. Hey. Hey. Oh, he's just resting. Hey, baby. He's all better now. Sementara itu, bar milik Smoke dan Stark akhirnya resmi dibuka, di mana si kembar lalu menamai tempat mereka ini sebagai Klub Juke. Semua warga berkulit hitam yang datang tampak begitu senang menikmati alunan musik dan juga minuman yang tersaji di dalam bar. Di momen ini, Sammy dikejutkan dengan kedatangan Perlin dan juga Mary, yang meskipun Mary ini bukan orang kulit hitam, namun dia tetap dipersilahkan untuk masuk. Sammy sempat mengingatkan Mary kalau kehadirannya di sini bisa kembali memicu pertengkaran antara dia dengan Stark, dan benar aja, begitu Stark mengetahuinya, dia kemudian mendatangi Mary dan memintanya untuk pergi dari sini. Namun Mary langsung menolak dengan mengatakan kalau kehadirannya di sini adalah untuk menikmati musik. Dari pembicaraan mereka, akhirnya terungkap bahwa Stark sebenarnya masih mencintai Mary, tapi dia memang sengaja memilih untuk menghindar demi keselamatan Mary, karena menurut Stark, apapun yang dikerjakan olehnya pasti akan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Next, alunan musik kemudian terdengar pada saat semua orang menyaksikan bagaimana Sammy melantunkan sebuah lagu yang dia buat untuk ayahnya. Something I've been wanting to tell you. Well, I was just a boy. It might hurt you. Yes, I lied to you. Somebody take me. Saking bagusnya alunan musik yang dibawakan, sampai membuat semua orang nggak sadar kalau pertunjukan ini telah mengundang perhatian beberapa sosok yang jahat. Gak lama setelah itu, tanpa diduga, Remick mendatangi bar bersama dengan anggota barunya, yaitu Bert dan juga Joan. Begitu ketiganya mendekat, Cornbread lalu menghadangnya. Di sini, Remick berusaha menjelaskan dengan mengatakan bahwa kedatangannya ke sini adalah untuk bermain musik. Mereka mengetahuinya setelah mendengar alunan musik yang dinyanyikan oleh Sammy sebelumnya. Smoke yang juga datang setelah diberitahu, lalu mencoba bertanya apakah mereka bagian dari klan Ku Klux. Nah, untuk membuktikan kalau mereka adalah pecinta musik dan bukan bagian dari sebuah klan, ketiganya kemudian memulai pertunjukan dadakan menggunakan alat musik yang mereka bawa. Namun meskipun mereka bertiga bisa memainkan musik dengan cukup bagus, Smoke rupanya tidak tertarik untuk membiarkan ketiganya masuk. Dengan alasan, bar ini hanya menyediakan musik blues bagi orang-orang kulit hitam.
Remick sempat menawarkan sejumlah uang, termasuk dia juga bertanya tentang bagaimana Mary yang notabene adalah orang kulit putih bisa diterima di dalam bar. Mengetahui hal itu, Annie menegaskan bahwa gadis yang mereka lihat ini adalah bagian dari keluarga mereka. Here, 'cause she family. We'll be on our way. Y'all have a nice night. Beberapa saat kemudian, Smoke terlihat berbicara dengan Sammy perihal masa depan, di mana Smoke mengatakan bahwa terlepas dari bakatnya, Sammy seharusnya tidak boleh mendedikasikan dirinya hanya kepada musik, karena menurutnya kehidupan seorang artis itu sangatlah tidak bisa ditebak. Di saat yang bersamaan, Stuck secara terbuka menceritakan kepada Mary tentang sebuah berita yang buruk. Berdasarkan hasil kalkulasi, bar miliknya ini ternyata membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menghasilkan keuntungan. Mendengar hal itu, Mary menjadi curiga, karena bagaimana bisa seorang pebisnis yang baru aja memulai bisnisnya tiba-tiba gagal hanya dalam waktu semalam. Di sini Mary lalu menyimpulkan bahwa si kembar kemungkinan telah melakukan pencurian dari beberapa gangster. Hal itu diketahui oleh Mary setelah dia sadar bahwa Stuck dan saudaranya dulunya pernah bekerja dengan salah satu gangster. Nah, karena merasa terpojok, Stuck akhirnya mengakui kalau semuanya itu memang benar. Stuck mengatakan bahwa mereka telah menipu dua gangster yang bermusuhan. Namun Stuck juga menegaskan kalau posisi mereka sudah aman, karena kedua kubu tersebut tidak pernah mencurigai mereka. Demi membantu keuangan mereka, Mary lalu menawarkan diri untuk menyelidiki 3 orang misterius yang sebelumnya datang dan menawarkan uang. Mary hanya ingin mencari tahu tentang seberapa banyak uang yang mereka bawa. Sementara itu, percakapan antara Smoke dan Sammy telah berubah menjadi pertengkaran, di mana Sammy menjadi marah setelah Smoke melarangnya untuk melakukan sesuatu yang menurutnya merupakan bagian dari mimpinya. Yang padahal, Smoke hanya ingin sepupunya ini tidak memilih jalan yang salah seperti yang dia lakukan. Di luar, Mary akhirnya bertemu dengan Remick yang masih berada di sekitar bersama dengan Bert dan juga Joan. Setelah menjelaskan tujuannya datang, Remick lalu segera memperlihatkan uang yang mereka miliki. Namun begitu Mary melihatnya, dia menjadi bingung dengan koin yang ada di tangannya. Remick menjelaskan bahwa koin-koin itu merupakan koin yang sangat langka dan berharga, serta memiliki sejarah dari berbagai macam zaman. Di sini Mary lalu mulai merasa curiga dengan gelagat yang diperlihatkan oleh ketiganya. Karena panik, Mary lalu mencabut pistol yang sebelumnya diberikan oleh Stuck. Namun sesuatu terjadi pada saat dia hendak kembali ke dalam bar. Beberapa waktu kemudian, Mary lalu kembali dengan keadaan yang baik-baik aja. Dari sana, dia lalu menyerahkan koin-koin itu kepada Stuck dan mulai merayunya. Sementara itu, Remick mencoba memanfaatkan keadaan, di mana dia dan teman-temannya tampak menyerang Cornbread, yang kebetulan si Cornbread sedang kencing. Sebuah perkelahian sempat terjadi di dalam bar, yang disebabkan oleh 2 orang pengunjung. Sambil melerai pertengkaran, Smoke kemudian menyuruh Sammy untuk memanggil saudaranya. Namun, begitu Sammy melakukannya, dia memutuskan untuk kembali lagi karena dia nggak mau mengganggu sepupunya yang lagi sibuk. Smoke yang kehilangan kesabaran, lalu memilih untuk memanggil saudaranya itu sendirian. Tapi begitu dia masuk, Is that what it looks like? tembakan yang dilepaskan ke arah Mary sepertinya tidak berarti apa-apa. Dari sana, Mary kemudian berlari keluar sambil mengatakan bahwa semua orang yang ada di sini akan segera mati. Sadar kalau Stuck telah tewas, Slim kemudian memutuskan untuk mengakhiri pesta dan menyuruh semua orang untuk pulang ke rumah mereka masing-masing, tanpa menjelaskan apa yang baru aja terjadi. Di momen ini, Annie yang sudah merasa curiga, lalu meminta kepada Smoke untuk memindahkan mayat Stuck keluar. Karena menurutnya jika Smoke telah menembak Mary berkali-kali dan dia nggak kenapa-napa, maka ada kemungkinan kalau mereka sedang diburu oleh sesuatu yang sangat berbahaya. Namun meskipun begitu, sepertinya Smoke ini tidak memperdulikan perkataan Annie, karena tidak mungkin baginya untuk membiarkan tubuh saudaranya ini berada di luar. Just stay. Nggak lama setelahnya, Cornbread tiba-tiba datang dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Dengan wajah penuh curiga, Annie kemudian menuduh Cornbread kemungkinan juga telah mati akibat ulah dari 3 orang misterius yang sebelumnya datang, di mana sosok yang berdiri di depan mereka ini telah berubah menjadi sesuatu. Meskipun tuduhan tersebut tidak diakui olehnya, namun perilaku Cornbread memang terlihat sangat aneh.
Dan benar aja, pada saat Cornbread meminta uang pembayarannya, tiba-tiba aja dia mencoba menggigit Smoke yang berusaha memberikannya uang. Untungnya, Smoke memiliki refleks yang cukup cepat dalam menarik pelatuk. Namun sayangnya, tembakannya itu ternyata tidak berpengaruh apa-apa. Setelah berhasil menutup pintu, lagi-lagi mereka dikejutkan dengan suara ketukan dari dalam ruangan tempat di mana jasad Stark berada. Situasi ini lalu membuat Smoke menjadi dilema antara membuka pintu itu atau membiarkannya. Annie sempat memperingatkan bahwa sosok yang ada di dalam bukanlah saudara kembarnya. Namun karena merasa nggak tega, akhirnya Smoke memutuskan untuk mengambil kunci pintu. Annie tanpa sengaja berhasil mengusir Stark dengan menyiramnya menggunakan air bawang putih, yang seketika itu juga membuat wajah Stark menjadi terbakar. Menyadari kalau air bawang berhasil bekerja, Annie lalu memberitahu bahwa mereka semua sepertinya sedang berurusan dengan yang namanya vampir. Dari sana, Annie lalu meminta kepada semua orang untuk mengumpulkan bawang putih dan juga potongan kayu, yang mana barang-barang tersebut dipercayai bisa menangkal dan membunuh vampir. Annie kemudian menjelaskan perihal apa yang diketahuinya tentang vampir. Menurut cerita di berbagai versi, vampir memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan hantu ataupun iblis. Biasanya jiwa korban yang telah tergigit akan terperangkap di dalam tubuhnya sendiri. Satu-satunya cara agar bisa menyelamatkan jiwa yang terperangkap itu adalah dengan membunuhnya satu persatu, yang mana hal itu bisa dilakukan jika mereka sanggup memanfaatkan sinar matahari atau menusukkan kayu tepat di jantungnya. Mengetahui hal itu, tiba-tiba membuat Sammy merasa kalau semua kejadian ini adalah karena dirinya telah membangkang perintah sang ayah, yang pada saat itu sang ayah melarang Sammy untuk bermain musik. Namun perkataan Sammy barusan rupanya ditentang oleh Slim, yang memberitahu kalau semua yang terjadi ini bukanlah kesalahannya. Gak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan seorang pelanggan yang entah dari mana dia ini terlihat tergeletak berlumuran darah. Sebelum mencari siapa sosok vampir yang bersembunyi di antara mereka, Smoke dan Sammy terlebih dahulu membawa keluar jasad dari pelanggan itu. Begitu berada di luar, keduanya kemudian menyadari bahwa keputusan untuk membiarkan semua pelanggan pulang adalah sebuah kesalahan. Karena nggak lama mereka membuang jasad itu di luar, Smoke dan Sammy menyaksikan bagaimana semua orang yang sebelumnya berkunjung di bar kini telah berubah menjadi vampir. Next, setelah kembali ke dalam, Annie lalu menguji setiap orang yang ada dengan meminta mereka memakan bawang putih. Namun begitu semua orang memakannya, ternyata nggak terjadi apa-apa. Dari sini, akhirnya mereka mulai berpikir, apa jangan-jangan pengunjung yang mereka buang di luar tadi bukannya tewas, melainkan hanya kebanyakan minum di mana tubuhnya terkena tumpahan anggur. Dan benar aja, nggak lama kemudian, si pengunjung yang dibuang keluar tadi kini terdengar menggedor pintu dan meminta supaya dirinya dibiarkan masuk. Tapi naas, pada saat Smoke membukakan pintu, tiba-tiba aja dia sudah dimangsa oleh Cornbread. Gak lama setelahnya, Bikau lalu muncul dan mencoba mengajak istrinya yang bernama Grace yang masih berada di dalam untuk segera pulang menemui anak mereka. Kesempatan tersebut lalu dimanfaatkan Remick dengan mengancam semua orang kalau dia bakal menghabisi orang-orang terdekat mereka. Gak cuma itu, Remick juga mengatakan bahwa tujuan mereka ke sini adalah untuk menangkap Sammy. Remick sangat terkesima setelah dia mendengar alunan musik yang dibawakan oleh Sammy, yang mana kemampuan Sammy bermain musik itu ternyata telah membuat Remick bisa berkomunikasi dan bertemu dengan beberapa teman vampir lamanya yang ada di berbagai macam era. Di sini Remick juga mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan oleh Smoke sebenarnya adalah bagian dari rencana Remick untuk mencari para korban. Jadi pada saat Smoke dan Stark membeli pabrik ini dari Hawkwood, Remick memang sengaja membiarkannya. Karena si Hawkwood ternyata adalah pemimpin dari klan Ku Klux. Hawkwood memang berencana untuk menyerang Smoke dan juga Stark begitu mereka membuka bar ini, yang mana hal tersebut didasari oleh kebencian Hawkwood terhadap orang-orang kulit hitam. Remick berhasil memanfaatkan momen tersebut dengan menyerang keponakannya, yaitu si Bart, sehingga secara kebetulan dia juga bisa melancarkan aksinya, yaitu dengan menjadikan bar ini sebagai ladang pembantaian. Close the door. Sebelum matahari mulai menyinari dunia, Smoke dan yang lainnya sekarang sedang bersiap menghadapi para vampir yang akan menerobos masuk ke dalam bar.
Dalam pertempuran brutal itu, banyak korban yang berjatuhan. Sammy, Perlin, Smoke, dan Slim adalah merupakan bagian dari sedikit orang yang masih tersisa. Namun meskipun begitu, perjuangan mereka ternyata belum berakhir. Smoke, Sammy, dan Perlin yang berusaha naik ke lantai atas mendapatkan perlawanan dari Remick dan juga Stuck. Sementara Slim yang masih berada di bawah berhadapan dengan puluhan vampir. Dalam pertarungan itu, si saudara kembar saling berhadapan, sedangkan Perlin harus tergigit setelah sebelumnya dia mencoba membantu Sammy. Dari sana, Smoke lalu meminta Sammy supaya segera keluar dan menyelamatkan diri. Sambil membawa gitar, Sammy dengan cepat melompat dan berusaha sekuat tenaga pergi sejauh mungkin. Tapi belum jauh dia melangkah, Remick tiba-tiba mengejarnya. I want your stories. Di saat Smoke masih sibuk dengan saudaranya, Sammy hanya bisa pasrah ketika Remick mulai mengintimidasi dan mencelupkan kepala Sammy ke dalam sungai berkali-kali. Sammy memang sempat memukul kepala Remick menggunakan gitar miliknya, yang seketika membuat vampir lainnya menjadi kesakitan. Namun, akibat dari pukulan itu malah membuat Remick menjadi semakin marah, di mana kali ini dia memutuskan untuk menggigit Sammy. Tapi untungnya, Smoke berhasil menyelamatkan Sammy tepat pada waktunya. Dengan menggunakan kayu, Smoke menusuk Remick dan mengenai jantungnya. Yang mana hal itu membuat Remick harus musnah bersama dengan semua vampir yang lain yang juga terkena sinar matahari. Setelah berhasil membunuh vampir, Smoke lalu meminta kepada Sammy untuk kembali pulang. Sementara dia bakal tetap berada di sini sambil menunggu kedatangan Hawkwood dan anggota klannya yang berencana melakukan penyerangan. Club Duke, huh? Sammy pada akhirnya tiba dan bertemu dengan ayahnya yang sedang berkhotbah di dalam gereja. Sadar kalau anaknya ini telah bertemu dengan iblis, sang ayah kemudian meminta Sammy untuk menjatuhkan gitar yang masih dipegangnya. Namun dengan kejadian yang baru aja menimpanya, Sammy ternyata lebih memilih gitar itu daripada memenuhi keinginan dari ayahnya. Nah, keputusan yang diambil oleh Sammy rupanya telah membawa dirinya tetap hidup dan terus bermain musik sampai dia mencapai usia tuanya. 60 tahun setelah malam yang mengerikan itu, Sammy yang baru selesai melakukan pertunjukan di sebuah bar tanpa diduga didatangi oleh Stuck dan juga Mary, yang ternyata mereka berdua ini masih hidup. Stuck mengatakan kepada Sammy bahwa pada malam itu Smoke tidak memiliki keberanian untuk membunuhnya. Yang mana hal tersebut lalu membuat Smoke kemudian membuat sebuah perjanjian agar Stuck tidak menyerang Sammy. Di momen ini, Stuck menawarkan Sammy sebuah kesempatan untuk bisa bermain musik selamanya, alias menjadi seorang vampir. Tapi di sini Sammy rupanya dengan lembut menolak segala bentuk keabadian yang ditawarkan oleh Stuck. Meskipun mereka tidak mencapai kata sepakat, namun baik Sammy dan Stuck akhirnya bisa berdamai pada saat Sammy memperlihatkan kebolehannya memainkan gitar listrik yang membuat Stuck dan juga Mary terkagum-kagum. So, itulah tadi alur cerita film Sinners yang dirilis di tahun 2025 ini. Semoga kalian terhibur dan mendapatkan semangat yang luar biasa ketika kalian menyaksikan dongeng kita kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ciao!